akan membahas mengenai pengujian hipotesis deskriptif sampel statistik parametris uji dua pihak. Jangan lupa like, komen. Pengujian hipotesis deskriptif pada dasarnya merupakan proses pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel. Kesimpulan yang dihasilkan nanti adalah apakah hipotesis yang diuji itu dapat digeneralisasikan atau tidak. Bila HO diterima, berarti dapat digeneralisasikan. Dalam pengujian ini, variabel penelitiannya bersifat mandiri. Oleh karena itu, hipotesis penelitian tidak berbentuk perbandingan ataupun suku hubungan antar dua variabel atau lebih. Secara skematis, pengujian hipotesis deskriptif dapat digambarkan seperti berikut. Terdapat beberapa macam teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis tersebut. Teknik statistik mana yang akan dipakai tergantung pada jenis data yang akan dianalisis. statistik parametris yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila datanya interval atau rasio, yaitu TT1 sampel. Sebenarnya terdapat dua rumus yang dapat digunakan untuk pengujian ini. Yang pertama yaitu rumus T dan yang kedua yaitu rumus Z. Rumus Z biasanya digunakan ketika simpangan baku populasi telah diketahui, sedangkan rumus T digunakan bila simpangan baku populasi belum diketahui. Simpangan baku dapat dihitung ketika datanya sudah terkumpul. Pada dasarnya simpangan populasi baku ini jarang diketahui, jadi rumus Z ini jarang digunakan. Dalam pengujian hipotesis deskriptif ini terdapat dua uji, yang pertama uji satu pihak dan yang kedua uji dua pihak. Dalam uji satu pihak terbagi lagi menjadi dua, yaitu uji pihak kanan dan uji pihak kiri. Uji yang digunakan tergantung pada kalimat hipotesisnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam pengujian hipotesis deskriptif. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama membuat hipotesis, yang kedua menghitung rata-rata, yang ketiga menghitung simpangan baku, yang keempat menghitung harga T hitung, yang kelima melihat harga T tabel, yang keenam menggambar kurva, yang ketujuh meletakkan T hitung dan T tabel, yang kedelapan membuat keputusan. Langsung saja kepada contoh soal. Contohnya yaitu telah dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa daya tahan berdiri pramuniaga atau pelayan toko di Jakarta adalah 4 jam per hari. Berdasarkan sampel 31 orang yang diambil secara random terhadap pelayan toko yang dimintai keterangan masing-masing, memberikan data sebagai berikut. Ada yang 3 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, dan seterusnya. Dari soal tersebut bisa diketahui, yang pertama dapat diketahui hipotesisnya. Di sini hipotesis sudah menjadi ketentuan bahwa hipotesis itu ada dua. Yang pertama ada H0 dan yang kedua adalah HA. H0 yaitu hipotesis yang dinyatakan dengan pernyataan adalah atau sama dengan, sedangkan HA adalah kebalikan dari H0. Maka dari contoh soal tersebut, hipotesisnya adalah H0 adalah μ sama dengan 4 jam dan HA
sama dengan mu tidak sama dengan 4 jam. Nah, jadi dapat diketahui hipotesisnya seperti itu. Yang kedua yaitu menghitung rata-rata. Untuk menghitung rata-rata yaitu tinggal dimasukkan saja yang tadi, yang 3 jam ditambah 2 jam ditambah 3 jam ditambah 4 jam ditambah 5 jam per jumlah sampel yaitu 31 orang. Nah, dapat dihasilkan yaitu 144 per 31. Jumlahnya sama dengan 4,645. Yang ketiga adalah menghitung simpangan baku. Untuk memperoleh nilai simpangan baku, perlu melalui beberapa tahap, di antaranya menentukan nilai atau X, selanjutnya menentukan frekuensi, menentukan hasil kali dari nilai dikalikan frekuensi, menentukan nilai dikurangi dengan rata-rata, menentukan nilai dikurangi rata-rata yang dikuadratkan, dan yang terakhir adalah menentukan frekuensi dikalikan dengan hasil pengurangan dari nilai dikurangi rata-rata yang dikuadratkan. Yang pertama adalah nilai atau X. Nilai di sini adalah daya tahan berdiri pramuniaga dalam satuan jam. Dalam contoh tersebut, terdapat pramuniaga yang dapat berdiri selama 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, dan 8 jam. Kemudian yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi di sini adalah jumlah daya tahan berdiri pramuniaga. Di antaranya, jumlah pramuniaga yang dapat berdiri selama 2 jam adalah 3 orang. Pramuniaga yang dapat berdiri 3 jam adalah 8 orang, yang dapat berdiri selama 4 jam adalah 4 orang, yang dapat berdiri selama 5 jam ada 6 orang, yang dapat berdiri selama 6 jam ada 5 orang, yang dapat berdiri selama 7 jam ada 2 orang, dan yang dapat berdiri selama 8 jam ada 3 orang. Maka jumlahnya adalah 31 sesuai dengan jumlah sampel pada contoh tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu mencari atau menentukan hasil kali dari nilai dikalikan frekuensi. Yang pertama 2 dikalikan 3 sama dengan 6, 3 dikali 8 sama dengan 24, 4 kali 4 sama dengan 16, 5 kali 6 sama dengan 30, 6 kali 5 sama dengan 30, 7 kali 2 sama dengan 14, dan 8 dikali 3 sama dengan 24. Maka jumlah hasil dari perkalian antara nilai dengan frekuensi sama dengan 144. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari hasil dari nilai dikurangi rata-rata. Sebelumnya rata-rata telah diketahui nilainya yaitu 4,645. Untuk nilai pramuniaga yang dapat berdiri selama 2 jam, 2 dikurangi 4,645 sama dengan min 2,645, 3 dikurangi 4,645 sama dengan min 1,645, 4 dikurangi 4,645 sama dengan 0,645, 5 dikurangi 4,645 sama dengan 0,355, 6 dikurangi 4,645 sama dengan 1,355, 7 dikurangi 4,645 sama dengan 2,355, 8 dikurangi 4,645 sama dengan 3,355. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan hasil dari nilai dikurangi rata-rata yang dikuadratkan. Sebelumnya telah dicari nilainya, yang pertama adalah min 2,645. Kuadrat di sini bukan berarti dikalikan 2, tapi dikalikan dengan angka itu sendiri. Yang pertama, min 2,645 dikali min 2,645 sama dengan 6,996. Yang kedua,
min 1,645 dikali min 1,645 sama dengan 2,706. Yang ketiga, min 0,645 dikali min 0,645 sama dengan 0,416. Selanjutnya 0,355 dikuadratkan. 0,355 dikali 0,355 sama dengan 0,126. 1,355 dikali 1,355 sama dengan 1,836. 2,355 dikali 2,355 sama dengan 5,546. Dan yang terakhir 3,355 dikali 3,355 sama dengan 11,256. Selanjutnya yaitu menghitung hasil dari frekuensi dikalikan dengan hasil pengurangan dari nilai dikurangi rata-rata yang dikuadratkan. Frekuensi sudah diketahui. Yang pertama adalah 3 dikali 6,996 sama dengan 20,988. Yang kedua, 8 dikali 2,706 sama dengan 21,648. Yang ketiga, 4 dikalikan 0,416 sama dengan 1,664. 6 dikali 0,126 sama dengan 0,756. 5 dikali 1,836 sama dengan 9,180. 2 dikali 5,546 sama dengan 11,092. 3 dikali 11,256 sama dengan 33,768. Maka jumlahnya adalah 99,096. Setelah melalui tahap-tahap tersebut, selanjutnya dapat dicari nilai simpangan baku. Simpangan baku dirumuskan sebagai S sama dengan akar dari F dikali X min X bar dikuadratkan per N min 1. Sebagaimana tadi telah kita ketahui, nilai dari F dikali X min X bar dikuadratkan hasilnya adalah 99,096. Dan nilai N adalah 31, N min 1 sama dengan 30. Maka akar dari 99,096 per 30 sama dengan akar dari 3,303. Selanjutnya akar dari 3,303 adalah 1,81. Maka diperolehlah nilai simpangan baku adalah 1,81. Langkah keempat adalah menghitung harga T hitung. Harga T hitung dapat diketahui dengan rumus T sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar N. X bar adalah rata-rata. Sebagaimana yang telah kita tadi cari, nilai rata-rata diperoleh adalah 4,645 dikurangi mu 0. Mu 0 adalah kemampuan pelayan toko untuk berdiri, yaitu 4 jam. Per S adalah simpangan baku, telah kita cari hasilnya 1,81 per akar N. N adalah jumlah sampel. Maka 4,645 dikurangi 4 dibagi 1,81 per akar 31 sama dengan 0,645 dibagi 1,81 per akar 31 sama dengan 0,645 per 0,325, hasilnya 1,98. Maka nilai harga T hitung adalah 1,98. Langkah yang kelima yaitu melihat harga T tabel. Harga T tabel dapat dilihat pada tabel berikut ini. Rumus untuk harga T tabel adalah N dikurangi 1. N adalah jumlah sampel, sebagaimana dalam contoh adalah 31 dikurangi 1 sama dengan 30. Maka pada tabel berikut ini kita lihat yang DK-nya sama dengan 30. Kemudian alfa atau taraf kesalahan ditetapkan 5%.
5% sama dengan 0,05. Untuk harga T-tabel uji dua pihak, kita lihat yang DK-nya 30 dan alfanya 0,05. Maka harga T-tabel adalah 2,042. Langkah selanjutnya yaitu menggambar kurva dan meletakkan T-hitung dan T-tabel. Karena ini adalah uji dua pihak, maka daerah yang diarsirnya adalah dua, bagian kanan dan kiri. Daerah arsir tersebut adalah daerah penolakan H0. Dan daerah yang tidak diarsir adalah daerah penerimaan H0. Tadi telah dicari nilai T-tabel dan nilai T-hitungnya. Untuk nilai T-tabel adalah 2,042. Letakkan di sebelah kanan dan kiri. Sebelah kanan untuk nilai yang positif dan sebelah kiri untuk nilai yang negatif. Yaitu sebelah kanan 2,042 dan yang sebelah kiri negatif 2,042. Selanjutnya nilai T-hitung diketahui 1,98. 1,98 jatuh pada daerah penerimaan H0. Dan langkah yang terakhir adalah membuat keputusan. Sebagaimana yang telah kita lihat dari kurva sebelumnya, dari kurva tersebut kita dapat melihat bahwa yang diterima adalah H0, maka HA ditolak. Dengan demikian, hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan bahwa daya tahan berdiri pramuniaga di Jakarta adalah 4 jam per hari diterima. Jadi kalau H0 diterima, berarti hipotesis 0 yang menyatakan bahwa daya tahan berdiri 4 jam itu dapat digeneralisasikan atau dapat diberlakukan untuk seluruh populasi. Demikian yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.